menguatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok janur gunung ini, Bu Mita, ada apa ini? Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini luar biasa sehat. Gimana Bu Mita sendiri? Alhamdulillah kabarnya juga sehat. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Iya. Di sini apa -apa. saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Oh Bapak. gitu, ya ya. Gimana Bu Mita? Ada apa ini? Ada apa? Kayaknya kok penting sekali. Ya. Saya kok ada apa ini janur kuning sini? Oh ya gimana? Terus kan ada apa nih? Gimana? Ya Pak, di sini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak ini? Ya. Dilema etika atau bujukan moral itu kan tentang apa ya? Sopan kepribadian kita dalam apa ya? Untuk mengambil keputusan itu. Nah, dalam hal ini itu saya itu mempelajari dan mengamati dari kasus yang ada. Jadi permasalahan yang ada di sekolah ini saya amati dulu, setelah itu saya analisa kita bersama-sama, dan untuk adakah nilai-nilai yang bertentangan dengan etika atau moral yang ada di lingkungan sekolah sini, sehingga nanti saya akan menentukan siapa yang terlibat atau siapa yang menjadi apa ya, yang menjadi imbasnya terkena seperti itu. Jadi kemudian nanti itu saya kumpulkan fakta-fakta, misalnya bukti-bukti yang relevan dalam penanganan misalnya tentang mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah sini, yaitu dengan cara saya melihat adanya paradigma misalnya benar lawan benar, misalkan ada tertib disiplin, misalnya disiplin masuk pagi terus tapi dia juga masuk pagi, apakah seperti itu? Ada lain misalnya dengan fakta-fakta yang di lapangan, atau apakah benar toh dari cerita dari teman atau dari murid, apakah benar itu kasus itu terjadi seperti itu. Jadi saya nanti melihatnya adanya perubahan sifat atau perilaku yang bisa sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di sekolah sini. Nah itu, dan juga saya ingin juga mendengar dari beberapa pendapat yang merasa yang paling dengar dan yang dapat mempengaruhi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Seperti itu Mbak Mita, saya nanti akan melakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, seperti itu. Oh gitu. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, makasih. Untuk yang ini menjalankan mengambil keputusan, yaitu dengan kasus di mana kasus itu ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikannya, yaitu dengan adanya saya akan melakukan analisis dulu dan mencari bukti lah. Jadi saya nanti tidak langsung ngedok saya putuskan, enggak. Saya nanti akan mencari bukti-bukti yang relevan, yang sama. Terus adakah nilai-nilai yang bertentangan dengan di dalamnya itu, atau dengan saya melakukan pembicaraan atau melakukan apa ya, pendekatan seperti itu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus itu, atau anak-anak atau teman-teman sejawat yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga nanti akan jadi kesepakatan. Jadi tidak terjadi apa bertentangan atau bermusuhan seperti itu, nanti saya hindari, karena ini adalah kepentingan yang sama benar. Jadi dan sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama mengandung nilai yang baik, makanya nanti bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan keputusan yang saya ambil itu nanti dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas atau yang bersifat penting, yang mana yang lebih penting, misalkan antara untuk kita wajib iuran dengan kita disiplin, itu penting yang mana, berarti kan penting yang mendekatkan disiplin dulu, itu juga sama-sama benarnya, sehingga nanti prioritas utama nanti yang jelas lah yang saya putuskan, namun tetap mengedepankan dengan musyawarah mufakat untuk dan asas keluargaan. Jadi nanti keputusan itu
bisa kita jalankan bersama-sama tanpa ada rasa ganjal di hati. Seperti itu ya Bu Mita ya. Oke, oke Bapak. Terima kasih untuk ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak. Saya itu kalau mengambil keputusan, saya itu mengambil langkah-langkah ya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di sini, ya tata tertib ya dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri. Kan ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah itu kita patuhi bersama-sama. Jadi nanti dalam melaksanakan keputusan itu tidak merugikan orang lain, seperti itu. Dan keputusan itu nanti bisa dijalankan bersama-sama tanpa ada beban perasaan jengkel dan sebagainya. Terus dalam mengambil keputusan juga saya melihat mana yang lebih penting atau diprioritaskan, mana yang harus dilakukan dulu, yang harus dibutuhkan dulu, sehingga nanti keputusan atau masalah atau tindakan atau kita dalam melaksanakan suatu program itu biar terselesaikan satu persatu. Jadi tidak mangkrak seperti itu. Jadi, sehingga nanti itu keputusan saya prioritaskan yang lebih penting dulu. Terus yang selanjutnya yaitu dengan rasa pertimbangkan. Jadi saya mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nanti ada itu bertentangan, atau itu masih sejalan, dan nanti kita selaraskan sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak ada benturan seperti itu. Terus yang lain juga saya ambil keputusan itu dengan melihat kasusnya yang ditemui. Nanti kasus-kasus apa yang misalkan kasus ini harus diselesaikan secara langsung misalkan, atau harus kita bersama-sama. Nanti makanya kita harus saling kolaborasi lah, bermusyawarah agar nanti kasus-kasus yang ada ditemukan dapat diselesaikan bersama-sama. Jadi nanti saya tidak akan bertindak tegas. Ya, nanti saya akan selalu bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan tidak akan, namun akan berbeda dengan permasalahan yang sifatnya ringan dan perlu kita tolerir atau dengan dengan rasa saling menghormati, sehingga nanti permasalahan yang kita hadapi ini atau langkah-langkah yang saya lakukan nanti bisa tidak merugikan orang lain, seperti itu. Oke, luar biasa langkah-langkah Ya, yang Bapak lakukan alhamdulillah. selama ini. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Untuk langkah yang efektif yang saya lakukan dalam menentukan dilema ITK atau kasus dilema ITK di sekolah saya, itu tetap saya mengedepankan itu yaitu dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Jadi sebelumnya saya melakukan musyawarah, saya itu melakukan pendekatan dulu. Itu melakukan pendekatan dengan yang bermasalah, yang menurut kasus, sehingga nanti dibawa ke ranah musyawarah atau ranah dalam suatu forum, itu sudah bisa kita redam atau kita beri solusi. Biar nanti di dalam suatu musyawarah itu tidak bergejolak begitu hebatnya, sehingga nanti masalah itu tidak akan terselesaikan. Jadi dengan pertama yaitu dengan pendekatan. Terus yang kedua yaitu dengan menentukan siapa yang terlibat dulu. Nanti siapa yang terlibat kita ajak rembukan pendekatan. Terus nanti saya kumpulkan fakta-faktanya. Terus adanya pengujian benar salah seperti itu kita uji bersama-sama, yaitu dengan adanya paradigma yang sudah saya pelajari, yaitu benar lawan salah dan sebaliknya seperti itu. Jadi nanti saya akan melakukan suatu gagasan atau ide bagaimana masalah itu nanti biar cepat selesaikan, tapi dengan cara kekeluargaan, jadi tidak ada timbul masalah yang lain. Terus untuk pengambilan keputusan yang lainnya, kasus dilema ITK ini saya juga berkaitan dengan adanya kepentingan yang berbeda. Jadi kepentingan itu nanti yang keduanya harus mempunyai nilai kebenaran, tetapi saling kita dengan kekeluargaan, seperti itu ya. Seperti itu, sehingga nanti saya dalam menyelesaikan masalah yang efektif yaitu dengan cara musyawarah, seperti itu. Jadi intinya musyawarah adalah hal yang sangat efektif, yang seperti Bapak. Itu, ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema etika yang ada pada sekolah Bapak? Ya, yaitu dilema etika yang sering saya temui, yaitu antara keadilan melawan rasa kasihan. Itu banyak, misalkan ada anak yang terlambat sekolah atau datanya terlambat atau melanggar disiplin lah. Tapi karena saya kasihan, ya tidak saya tegur atau bisa cuma saya tegur saja, kamu salah, kamu harus gini, situ aja. Tapi ada yang lain, wah kamu salah, tidak, kamu membersihkan, misalnya nyapu di depan kantornya bisa bersihkan. Itu juga dilema apa ya, keadilan melawan kasihan. Ya, ada analogi yang tidak saya suruh untuk membersihkan, misalnya untuk nyapu di kantor atau untuk piket, misalnya mengibarkan bendera karena belum dibubarkan, seperti itu. Jadi masih ada keadilan melawan kasihan seperti itu. Dan juga itu saya alami juga, itu adanya kepentingan yang berbeda, misalnya ada berbentuk pelanggaran dan keduanya itu memiliki nilai kebenaran, dan kebenaran itu saling bertentangan. Itu juga membingungkan bagi saya, sehingga dilema atau kasus yang saya temui seperti itu ada, nah, tapi nanti tetap saya pertimbangkan juga untuk penyelesaiannya seperti itu. Berarti tantangannya lumayan luar biasa, banyak nggih Bapak. Kebetulan dengan wali murid, dengan anak itu, wah kita harus hati-hati seperti itu. Intinya kerjasama. Ya, ya kerjasama nanti. Di sini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang akan Bapak jalankan di gitu. sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Tapi untuk jadwal khusus kayaknya tidak ada ya. Nanti ya kalau masalah-masalah itu nanti sebisa mungkin itu segera saya selesaikan. Tapi untuk jadwal khusus tidak ada. Ya kita mengikuti alur saja lah, situasi dan kondisi yang ada di sekolah ini. Sehingga dengan mempertimbangkan yaitu hal-hal yang bersifat prioritas, yaitu yang mana yang didahulukan dulu. Dan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, itu yang kita prioritaskan dan harus kita selesaikan. Jadi sehingga nanti untuk kedepannya atau berjalan ke sekolah itu dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dan juga dalam misalnya kasus terkait dengan dilema etika itu kita memiliki yaitu adanya saling mawas diri atau sadar atau bisa saling menghormati lah. Dan nanti kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan cara yang musyawarah. Jadi untuk jadwal saya kira tidak ada, tapi untuk penyelesaiannya saya prioritaskan yang lebih penting dulu. Dan untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti yang dijalankan, yaitu dengan cara kita musyawarah, kita dengan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga nanti masalah itu tetap terselesaikan dan bisa untuk acuan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari seperti itu, dengan cara kita misalnya mengidentifikasi, terus mengajak teman-teman atau anak-anak yang terlibat untuk bertemu bersama-sama, terus kita kumpulkan fakta-fakta bukti, terus melakukan musyawarah, sehingga kita tentukan kesepakatan jadi bersama, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dan dapat tindak lanjutnya dari hasil kesepakatan itu dapat dengan kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan komitmen kita. Seperti itu, Bu Mita. Ya, intinya jika ada masalah segera diselesaikan agar tidak terlarut-larut. Ya, gitu, Pak. Dan masalah itu menyangkut hadap hidup orang banyak. Itu harus prioritas saya seperti itu. Ya. Oh, begitu. Nggih, Bapak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Ada, Bu Mita. Tetap semua itu kan kita kolaborasi. Kan kita hidup itu manusia makhluk sosial. Jadi kita harus saling kolaborasi dengan teman sejawat, terus dengan rekan kerja atau rekan relasi kita. Terus kalau di sekolah dengan bapak komite, dengan wali murid, sehingga permasalahan yang terjadi selama di sekolah ini
bisa kita selesaikan bersama-sama dengan warga yang melakukan aktivitas di sekolah ini, sehingga nanti sekolah ini menjadi kondusif seperti itu, Bu Mita. Oke, berarti perlu adanya kerjasama dan kolaborasi, Ya, betul, ya, kolaborasi ya, saling gotong royong lah, intinya gitu. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika di sekolah Bapak ini? Itu saya itu dengan melakukan dan memahami latar belakang dari semua hal yang disampaikan, yaitu Anda petik dari pengalaman dan mengambil dilema etika itu, saya itu dengan dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan seperti anak, wali murid, komite sekolah, itu saja bersama-sama komunikasi, bermusyawarah, terus mengumpulkan bukti, fakta, sehingga nanti tidak ada miskomunikasi di antara kita, sehingga jari ini tidak seperti itu. Jadi kita kumpulkan fakta yang ada, terus melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi dengan kesepakatan secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, tetap keputusan ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai asas kekeluargaan, sehingga keputusan yang diambil ini tidak berbenturan dengan asas yang ada di sekolah maupun di masyarakat maupun di agama, sehingga nanti keputusan-keputusan yang kita ambil ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijalankan bersama-sama, tetapi tidak merugikan orang lain, sehingga keputusan dapat dijalankan secara ikhlas atau lapang dada, saling menyadari dan saling menjalankan tugas kita dengan tanpa adanya suruhan beban yang ada di kita, sehingga nanti perjalanan sekolah dan program sekolah berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu Mita, sehingga nanti untuk kedepannya semoga kita juga untuk bisa melaksanakan keputusan dengan cara bijak seperti itu Bu Mita ya. Amin. Jadi intinya kekeluargaan, ya, Bapak. Ya, kekeluargaan seperti itu Bu Mita. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau saya wawancara. Terima kasih Bu Mita juga sebagai refleksi saya Bu Mita bahwa keputusan itu sangat penting sekali bagi sekolah untuk menentukan perjalanan sekolah itu sampai di mana. Agar sekolah semakin maju ya, gitu Pak. Betul Bu Mita. Saya terima kasih Bu Mita ya. Sami-sami Bapak. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Mita ya. Siap, sampai berjumpa lagi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,
melahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak